Berbicara binatang ternak, masyarakat Indonesia sudah sejak lama memfavoritkan kedua binatang ini. Ya, kerbau dan sapi merupakan ternak multiguna. Di Kalimantan Selatan, kerbau rawa memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Nah, ini pintu udah dibuka, saatnya mereka pergi, berendam dan juga cari makan. Ini karena mereka berebut mau keluar, kalangnya jadi bergoyang-goyang. Nih saya jadi takut jatuh dan mereka ini nggak mau antri. Hampir setiap hari kerbau rawa di sini dirawat dan digembala dengan cara yang berbeda. Nah itu semuanya udah turun, udah pada main air, plus cari makan. Sekarang kita mau susul karena kita mau melakukan kegiatan yang bakal seru banget. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Hewan ternak di sini sangat bergantung sekali pada rawa yang eksotis ini. Setiap hari, kerbau rawa digembalakan dengan cara mengarungi rawa untuk mencari pakan alaminya. Keunikan penggembalaan kerbau di sini memang tak dimiliki daerah lain. Kerbau rawa akan digembalakan oleh beberapa orang penggembala menggunakan jukung. Jadi cara naikinnya bener-bener harus dari atas jukung atau perahu, dilompatin ke atas kerbaunya. Awas bang, nabrak! Ini katanya saya suruh pegang ekornya, tapi saya aja nggak bisa lihat ekornya di mana. Jangan ditinggal, jangan tinggalin aku. Wah, ini seru sekali. Kerbau rawa ini memiliki tubuh yang lebih ramping dari jenis kerbau lainnya. Makanya walau berbadan besar, kerbau ini masih cukup gesit bergerak di dalam rawa. Ini mas saya bukan naik kerbau, ini saya ditarik kerbau. Ini kalau aku udah di air, bukan menunggangi kerbau, tapi ini berenang bersama kerbau. Ternyata walaupun sulit untuk naik ke punggung kerbau, tapi sekalian saya bisa naik di punggungnya. Seru sekali. Kerbau rawa memiliki kapasitas paru-paru yang lebih besar dari kerbau lainnya, sehingga ia dapat mengatur pernapasannya agar dapat mengambang di atas air. Seru banget. Ini saya sampai kuyup gini. Kerbau yang tadi saya naiki sudah masuk ke kalang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kerbau rawa termasuk hewan memamah biak yang harus selalu makan rerumputan. Dalam sehari, kerbau menghabiskan waktu 6 jam untuk makan dan 8 jam untuk mengunyah makanannya. Nah kan mereka pada pintar udah bisa naik sendiri ke kalangnya. Tuh. Nah ini tapi walaupun mereka udah tahu jalan pulang, tetap harus digiring supaya mereka tidak terlalu terpencar-pencar. Walaupun akhirnya bakal pulang juga, tapi supaya baliknya itu bersamaan. Berbeda dengan kerbau rawa di Sumatera Selatan, saat rawa sedang kering, kerbau-kerbau di sini digembala dengan cara yang masih sangat manual. Kerbau Pampangan merupakan spesies asli Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kalau saya lihat kan ya Pak, ini ada beberapa warna yang berbeda dari yang lain. Agak keputih-putih coklatan gitu. Ada tiga? Ya, 3 warna. Ini kalau misalnya dijual jauh lebih mahal atau malah jauh lebih murah dibanding yang itu? Mahal. Oh lebih mahal, Iya. Kenapa Pak? Ya kan dibawa ke Sulawesi. Kalau yang hitam biasanya buat apa Pak? Hitam sama baik kalau bagus tanduknya kan. Buat pedaging? Hingga saat ini, populasi kekayaan plasma nutfah asli Sumatera Selatan ini mencapai lebih dari 3.500 ekor. Jumlah tersebut jauh menurun jika dibanding awal tahun 2000-an yang mencapai puluhan ribu ekor. Kalau misalnya kerbau kecil baru dilahirkan, Bisa berenang. itu sudah bisa berenang. Luar biasa hebat. Jadi nggak heran kalau misalnya kerbau rawa itu memang sukanya di air Di air, hidupnya. di air, iya. Setengah Hidupnya hidupnya di tuh air. adanya di air. Karena memang selain dia cari makan, dia bermain juga di situ.
Peternakan yang masih dilakukan secara tradisional menjadi salah satu penyebabnya. Meski masih satu keturunan dengan kerbau rawa di Tampakang, Kalimantan Selatan, tapi fisik kerbau rawa di sini memang lebih berisi. Bayangin aja ya, dari tadi kerbau yang digiring itu totalnya kurang lebih 1000 ekor. Tapi di sini kandangnya mereka nggak pernah salah untuk pulang. Jadi memang kandangnya tuh sudah dipisahkan per kelompok. Jadi ini yang di dalam sebenarnya belum seberapa, masih ada banyak yang di luar lagi belum pada pulang. Tuh, masih setengahnya. Nanti akan penuh sampai sini. Jika kerbau rawa di Tampakang cuma diambil dagingnya saja, kerbau rawa Pampangan juga diambil manfaat lainnya. Susu kerbau salah satunya. Muter-muter. Ini ternyata merah susu kerbau tidak semudah kelihatannya. Jadi memang kerbaunya ini udah kenal sama pemiliknya. Dan kalau misalnya nanti orang lain yang perah, dia akan marah seperti ini nih. Pemerahan susu kerbau biasanya dilakukan pagi dan sore hari. Sayangnya warga di sini jarang yang memanfaatkan atau meminumnya secara langsung. Aroma amis dan berlemak menjadi alasannya. Kerbaunya sudah agak lebih tenang, jadi saya bisa cobain untuk perah susu kerbaunya. Dan jangan terlalu berisik, nanti takutnya dia ngamuk lagi. Gimana tekniknya, gimana Pak? Bisa, nggak bisa. Jadi ada sebenarnya untuk perah susu kerbaunya ini ada tekniknya. Jadi tangan kita yang jempolnya itu nggak boleh bergerak, di atas aja. Yang bergerak hanya jari tengah dan juga jari manis. Jadi gini. Masyarakat lebih senang mengolahnya menjadi beberapa jenis olahan makanan. Salah satunya tentu saja yang biasa disebut gulopuan. Kudapan tradisional yang dulunya hanya bisa dinikmati kaum ningrat di Ogan Komering Ilir sini. Sudah bersama dengan Ibu Enah di sini, saya mau diajarin cara pembuatan gula puan. Itu adalah makanan khas zaman dulu yang hanya dimakan sama para bangsawan. Bahan yang dibutuhkan sangat sederhana, hanya gula dan susu kerbau saja. Oh, langsung dimasukin Ibu ya? Oh, tadi sudah dimasukin gula, takarannya sedikit saja supaya dia membentuk seperti karamel, berubah menjadi warna kecoklatan, baru susunya dimasukin. Seperti ini. Saat ini, gulopuan sudah sulit untuk ditemukan karena mulai tergeser dengan cemilan modern. Selain butuh api yang sedang, jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil juga. Nih masak gula puan ini juga harus terus diaduk, tapi aduknya juga harus pelan-pelan seperti ini. Nanti dia kalau misalnya kencang-kencang hancur ya Bu ya. Kadar protein yang tidak tinggi membuat susu kerbau paling cocok untuk dibuat gulopuan. Ini proses masaknya kayaknya membutuhkan waktu sekitar 1 jam lagi. Nah ini di sebelah saya sudah ada yang jadi. Nah ini bentuknya seperti kacang ditumbuk ya Bu ya. Enak Bu. Rasanya manis tapi tidak terlalu manis, ada gurihnya sedikit karena tadi pakai susu kerbau mungkin ya Bu ya, yang dicampur sama gula pasir. Dari teksturnya ketika masuk ke mulut langsung cair. Tidak heran jika para bangsawan menyukai cemilan yang sangat enak ini. Harga gulopuan cukup mahal. 1 kilogram dihargai sekitar Rp100.000.